Hai kelas, kembali lagi di Class of Audiovisual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik editing video lebih lanjut. Di sini saya masih menggunakan software dari Adobe Premiere Pro versi CS6. Ya, ini cukup jadul ya. Melihat tahun sekarang sudah 2020. Tapi jika teman-teman menggunakan Premiere Pro versi terbaru pun nggak masalah, entah itu yang CC 2020 atau CC 2019, ya mungkin versi lain yang di atas CS6, ya itu nggak masalah karena sebenarnya dari segi tampilan atau workspace-nya itu nggak terlalu beda jauh. Nah, biasanya terdiri dari 4 panel ini ya, ada 4 panel ini pasti, baik di semua versi Adobe Premiere Pro ya. Nah, itu pun kita bisa ubah ya, kita bisa ubah workspace-nya di menu Windows. Nah, workspace, nah ini bisa kita ganti, ada beberapa pilihan ya, audio, color correction. Nah, ini editing CS 5.5, misalnya efek, meta-logging dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa membuat workspace baru sesuai dengan selera kita sendiri. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini akan saya tunjukkan mengenai teknik editing video lebih lanjut ya. Jadi untuk membuat atau untuk memulai edit video, kita harus membuat yang namanya sequence ya, di sini sequence namanya. Itu kita bisa mulai dengan menekan tombol file new. Nah, ini ada sequence ya. Kita klik, nah ini tampilannya, tinggal kita pilih sih presetnya seperti apa. Nah, cara lainnya adalah yang lebih simpel, lebih sederhana ya. Kita langsung menggunakan clips yang ada di panel project ini ya. Jadi ini saya import dulu klipnya atau footage-nya. Terserah teman-teman itu mau mengatakan apa istilahnya gitu ya, entah ini klip atau footage ya, potongan-potongan video yang ingin diedit, yang ingin dijadikan satu gitu ya. Saya sebut di sini klip. Jadi saya akan bikin sequence langsung dari klip, salah satu klip di sini gitu ya. Nah, misalnya saya ambil dari klip ini avocados misalnya ya. Nah, seperti biasa ini saya masukkan ke source klip di sini ya. Nah, kemudian di source ini kita bisa menentukan ya, mark in atau mark out, titik awal atau titik akhir di mana video itu akan kita gunakan gitu ya. Di sini 12 detik sekian frame durasinya. Nah, mungkin kita tidak ambil semua durasi, mungkin kita hanya ambil 5 detik saja. Nah, itu kita bisa tandai lewat panel source di sini. Ya, caranya dengan mark in, mark out gitu. Ya. Nah, misalnya di sini saya nggak akan terlalu banyak mengambil durasinya. Nah, misalnya dari sini saya tandai mark in. Kemudian ini satu ya, titik satu. Kemudian misalnya di detik ke-6 saya mark out ya. Jadi ini nanti akan yang muncul gitu ya, yang akan muncul di
panel timeline, karena kita sudah tandai titik awalnya mana, titik akhirnya yang mana. Nah, di sini kita belum mempunyai sequence ya teman-teman. Belum ada sequence, saya akan buat sequence dulu melalui ini ya, Clips Avocados. Jadi cara gampangnya itu kita bisa membuat sequence langsung dari clips yang akan kita edit. Ya, caranya kalau posisi seperti tampilan di saya ini kosong semua ya. Jadi kalau ini di drag, nah ini di drag akan ada tanda apa namanya, semacam tanda silang di situ ya. Jadi nggak bisa. Nah, caranya dengan klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian pilih New Sequence from Clip. Nah, jadi ini adalah perintah untuk membuat sequence langsung dari potongan klip yang kita pilih. Misalnya kita tekan aja, klik. Nah, jadi otomatis seperti ini nanti ya hasilnya. Nah, ini saya geser aja. Ya, ini panel timeline-nya ya. Nah, kita udah bikin sequence. Nah, ini sequence-nya. Nah, ini klipnya, ini sequence-nya. Ya, namanya sama ya dengan klipnya. Ini kita bisa ubah namanya, misalnya project 2. Nah, kita sudah ubah namanya. Kemudian kita cek apakah benar ya klip tadi sesuai dengan yang kita mark in mark out tadi. Nah, bisa kita cek di panel program di sini. Ya teman-teman ya, benar ya. Sudah kita potong durasinya jadi kurang lebih 4 sekian detik lah, 4 detik lebih 20 frame ya kalau di sini ya, gitu. Nah, kemudian misalnya kita mau tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi klip. Misalnya kita ambil ini. Nah, ada klip. So I'd start off and then just turn it on and then just ramp up. It doesn't have to be too slow actually, because if he's going to slow this down, that'll probably look like it's. Saya setting aja karena awalnya terlalu panjang. Jadi saya tandai awalnya di sekitar detik ke 4 sekian lah. Ya, 4 sekian, mark in. Because if he's going to slow this down, that'll probably look like it's just went from 0 to full, and it'll have all that stuff. So I'd start. Ya. Kemudian kita mark out, misalnya di sini saja. Oke, pas persis di detik 8, mark out ya. Nah, tuh. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memasukkan klip yang sudah kita tandai ke dalam timeline ya. Beberapa di antaranya kita bisa menggunakan tombol ini ya teman-teman. Di sini ada override dan juga ada insert. Ya, ada insert, ada override. Kita coba dulu yang insert misalnya. Ya, klik insert. Nah, nanti akan otomatis ya muncul di timeline. Nah, posisinya dia setelah klip pertama, klip apa namanya, avokat tadi ya. Nah, bisa kita lihat misalnya. Because if he's going to slow this down. Lampu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan insert. Ya, kalau insert itu artinya menyisipkan gitu ya. Jadi kita akan menyisipkan klip tersebut di antara klip yang ada di timeline. Kalau override beda lagi ya. Perbedaannya kalau override itu dia akan apa namanya, menumpuk gitu ya. Menumpuk
klip lainnya sehingga klip yang lain itu bisa terhapus. Itu. Kalau insert, klip lain tidak akan terhapus. Tapi kalau override, ini bisa menghapus klip lainnya. Itu. Intinya sih ada di playhead-nya ini ya, atau time indicator ini. Sebenarnya ya. Jadi posisinya di mana? Misalnya posisinya di sini, saya undo dulu. Nah, misalnya posisinya di sini, kita geser posisinya di sini misalnya. Time indikatornya, kemudian kita insert gitu ya. Nah, jadi otomatis ya, dia akan ada atau posisinya sesuai dengan time indikator tadi. Gitu. Ya. Beda lagi kalau ini saya taruh di pas persis bagian akhir dari klip pertama. Ya. Nah, ini teman-teman biar lebih akurat gitu ya, biar lebih presisi, kalian bisa menggunakan tombol shift, tekan shift. Nah, tekan shift ini lebih presisi, jadi untuk menentukan awal akhir dari sebuah klip itu lebih akurat ya, itu menggunakan tombol shift. Nah, jadi seolah-olah ada magnetnya. Nah, atau bisa juga menggunakan tombol up and down ya, tombol panah ke atas sama tombol panah ke bawah. Ini juga sama ya. Bisa jadi untuk menentukan bagian awal dan bagian akhir dari sebuah klip. Nih. Tadi insert misalnya. Cek. Nah, insert di sini. Ya. Nah, next lagi misalnya kita coba masukkan lagi ya klip. Nah, ini misalnya saya masukkan klip ini sedang menyolokkan musik gitu ya. Nah, saya ambil aja dari sini. Oke, mark in. Oke, mark out-nya di sini. Nah, sekarang kita coba yang override ya, override. Kita sesuaikan dulu time indikatornya. Misalnya mau saya taruh di tengah-tengah antara klip 1 dan klip 2 yang sudah saya masukkan ke dalam timeline ya. Nah, jadi kalau insert ya, dia akan menambahkan otomatis di tengah-tengah ya, tanpa mengubah klip 1 maupun klip 2 seperti ini. Ya, teman-teman. Tapi kalau override misalnya, nah, kita pencet override, saya klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Ini saya zoom in dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ketika kita pilih insert ya, perhatikan ya di timeline. Insert, klik. Nah, jadi otomatis akan menyisipkan di antara klip 1 dan klip 2. Otomatis klip yang akan kita masukkan di timeline itu masuk di tengah-tengah di antara klip 1 dan klip 2. Tetapi kalau kita menggunakan override nih, ya override, ya saya klik ya time indikator di tengah-tengah karena saya mau menyisipkan berada di antara klip 1 dan klip 2. Saya tekan override. Nah, jadi ada perubahan teman-teman. Ya. Jadi dari total durasi dia tidak berubah, tapi klip 2 ya, klip lampu jadinya kepotong, teman-teman. Ya, override. Jadi menumpuk, menindih dan menghapus bagian klip lain. Nah, itu bedanya antara insert dan override. Itu kalau insert tadi menyisipkan durasi total nambah. Tapi kalau override dia tidak menambah durasi total ya. Tidak menambah durasi total, tetapi dia akan menghapus bagian klip lain yang ketumpuan gitu ya.
gitu ya teman-teman. Bedanya kalaupun override kita gunakan gitu ya, tapi kita gunakan di bagian akhir seperti ini misalnya ya. Time indicator saya taruh di sini, kemudian saya tekan override ya, maka tidak ada yang terjadi ya. Sama dengan insert, karena tidak ada klip yang akan tertumpuk, sehingga tidak ada klip yang akan terhapus gitu bagiannya.